Sobat 7, kalau disinggung soal pekerjaan, kira-kira apa yang ada di benak kamu sekarang? YouTuber, guru, pilot? Wah, itu sih biasa ya. Tahu nggak sob, ada banyak orang di dunia ini yang menggadaikan nyawanya untuk sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaan yang sangat berbahaya, bahkan harus bertaruh nyawa. Kira-kira gajinya menjanjikan nggak ya? Sobat 7 pecinta Bollywood pasti sering melihat gelang-gelang cantik ini dipakai oleh wanita India di dalam film. Hampir setiap wanita India memakainya ketika ada acara resmi. Gelang ini dinamakan bangle. Ada banyak arti dalam pemakaian gelang ini, mulai dari status sosial, kebahagiaan, hingga kekuasaan. Biasanya sih nggak cukup 1 atau 2 gelang aja dipakai ya. Seorang wanita India bisa memakai sampai 1 lusin di satu tangannya. Jadi kalau untuk kedua tangan, total perlu 24 buah gelang. Ternyata di balik kecantikan gelang ini, ada pekerja yang berhadapan dengan maut setiap harinya. Satu gelang butuh lusinan orang untuk membuatnya. Setiap hari, orang-orang ini berkutat dengan oven dan cairan gelang yang panasnya bisa mencapai 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1093 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius, keadaan ini 10 kali lebih panas ya sob. Setiap pekerja harus sering minum air dan mengguyur kepalanya untuk mendinginkan tubuhnya. Jika tidak hati-hati, mereka bisa menjatuhkan cairan yang sangat panas ini dan melukai tubuh mereka. Pusat kerajinan Satya Narayan yang berlokasi di Firozabad ini menghasilkan 1,2 juta gelang setiap harinya. Semua karyawan di sini tidak hanya menghadapi hawa panas itu, mereka juga menghirup partikel pasir yang digunakan sebagai bahan dasar membuat gelang. 23% dari karyawan di sini menderita bronkitis pada masa tuanya. Masih ada lagi nih sob, setiap pengumpul pecahan kaca di sini juga terancam buta karena partikel kaca kecil yang setiap saat menghampiri matanya. Dalam setahun, pabrik ini menghasilkan 150 juta dolar atau sekitar 223 miliar rupiah. Kira-kira berapa ya gaji mereka? Pabrik memberikan honor untuk pria sebesar 9 dolar per hari atau sekitar 134 ribu rupiah. Sedangkan wanita digaji sebesar 6 dolar per hari atau sekitar 89 ribu rupiah. Karena resiko yang dihadapi pekerja pria lebih banyak dari pekerja wanita. Sepadan atau enggak ya sob dengan risiko yang mereka hadapi? Nah, untuk pekerjaan yang satu ini memaksa pekerjanya untuk masuk ke hutan pedalaman. Inilah pemburu sarang burung walet liar atau bushador. Sarang burung walet memang sudah dikenal di seluruh dunia sebagai makanan kesehatan. Masyarakat Tiongkok biasanya membuat sup burung walet untuk menjaga kesehatan mereka. Para pemburu ini biasanya berasal dari Pulau Matiguit, Filipina. Mereka menaiki perahu untuk pergi ke Pulau Nabat di mana sarang burung walet ini berada. Seperti Indonesia, Filipina juga negara kepulauan yang kebanyakan hanya bisa dijangkau dengan perahu. Ini bukan liburan ya sob, karena perahu harus merapat di tebing tinggi dan terjal seperti ini dan bukan di pantai pasir putih yang indah. Di tebing ini ada goa tempat walet bersarang. Para pemburu ini harus memiliki mental dan fisik yang kuat untuk memanjat tebing dan masuk ke gua tanpa pengaman. Mereka hanya menggunakan alat bantu seperti kayu yang dijadikan tangga sederhana, tali, dan senter. Salah langkah sedikit, maka orang-orang ini akan jatuh ke karang keras di permukaan air. Tidak hanya itu sob, para pemburu harus menjaga badannya agar tetap ramping karena pintu gua yang mereka masuki ukurannya kecil.
Setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, sarang ini dijual kepada distributor yang telah memiliki izin. Untuk 1 ons sarang walet dihargai 40 juta rupiah. Lumayan ya sob untuk pekerjaan mengancam nyawa ini, tapi hasil perolehan mereka tetap harus dibagi untuk 1 kelompok ya. Buat kamu yang takut ketinggian, melihat pekerjaan yang satu ini mungkin akan mundur teratur ya. Soalnya, benda yang mau diambil ada di ketinggian. Memetik acai berry nggak semudah memetik stroberi sob. Para pekerja harus masuk ke pedalaman hutan Amazon dan memanjat pohon yang tinggi tak bercabang ini tanpa alat. Ya, mirip-mirip manjat pinang lah sob, tapi batangnya lebih kecil. Acai berry sendiri sudah mendunia dan menjadi salah satu makanan mewah. Semangkok selai acai berry yang sudah dicampur dengan karamel harganya bisa sampai $15 atau Rp223.000. Para petani hanya menggunakan tali yang dibuat dari daun pohon acai berry untuk memanjat pohon. Karena pohonnya sangat kurus, badan pemanjat harus langsing ya sob. Jika tidak, pohon bisa patah dan pemanjat bisa cedera. Bahaya langsung yang dialami para petani adalah jatuh dari pohon ini. Ya, patah tulang bisa loh sob. Nggak cuma itu aja, hutan tempat pohon acai berry ini tumbuh merupakan kawasan liar yang banyak binatang berbahaya. Ular adalah salah satu satwa yang harus diwaspadai di hutan ini. Sayangnya, pendapatan petani acai berry ini masih rendah dibandingkan popularitasnya di Amerika Serikat. Dalam setahun, petani acai berry hanya menghasilkan 14 juta rupiah dari panen mereka. Pemerintah Brazil harusnya bisa cari jalan nih untuk memakmurkan petani acai berry. Menemani anak menonton kartun SpongeBob, terlihat bahwa SpongeBob mirip spons cuci piring ya sob. Nggak banyak yang tahu loh kalau SpongeBob ini terinspirasi dari hewan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ya, spons laut ini adalah makhluk hidup. Mereka biasanya menempel di terumbu karang atau di bebatuan di dasar laut. Karena tidak bergerak, banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu adalah hewan. Spons laut harganya bisa 10 hingga 15 kali lipat lebih mahal dari spons sintetis. Biasanya dipakai untuk kosmetik, alat lukis, atau alat untuk membuat kerajinan tanah liat. Para pemburu spons laut harus mengantongi izin menyelam dulu karena letak spons yang berada di dasar laut. Keberadaan spons laut ini semakin lama semakin memprihatinkan. Spons laut berkualitas baik sekarang hanya ada di Laut Mediterania. Para pemburu spons banyak yang menderita penyakit dekompresi karena tekanan di dasar laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, penyelam tidak bisa lama-lama di dasar laut. Paling lama hanya 50 menit. Padahal spons laut susah dicari. Sekali menyelam, bisa saja penyelam ini tidak dapat apa-apa. Padahal mereka sudah menghabiskan oksigen untuk mencapai dasar laut. Gaji para pemburu spons ini rata-rata $30 per hari atau sekitar Rp450.000. Gimana sob? Mau nggak jadi pemburu spons laut? Kali ini Spotlight mau mengajak ke tempat tinggi di mana para teknisi turbin angin bekerja di ketinggian yang setara gedung pencakar langit berlantai 35. Turbin angin ini merupakan salah satu pembangkit listrik yang menggerakkan energi di Portugal. Namanya mesin, turbin ini bisa rusak juga sob. Bisa karena tekanan angin, bisa juga karena hujan dan panas. Jadi, para teknisi ini harus pergi ke atas turbin untuk memperbaikinya. Tentu saja mereka memiliki alat pengaman seperti helm dan tali. Namun, bisa dibayangin nggak kalau kita jatuh dari lantai 35? Hanya bisa tutup mata aja deh sob. Amit-amit deh, jangan sampai kejadian ya.
Teknisi ini harus menaiki tangga dari dasar turbin sejauh 110 meter. Lumayan ya sob buat olahraga. Butuh waktu 15 menit untuk mencapai pusat mesin turbin ini. Ketika sampai di atas, kamu akan bertarung dengan angin yang sangat kencang. Sambil menahan angin, kamu juga harus fokus dengan kerusakan yang dialami turbin. Ngilu ya sob, membayangkan kerja di atas ketinggian 110 meter ini. Namun ketakutan dan risiko ini dibayar dengan gaji $36.000 setahun loh sob. Jika dirupiahkan, jumlahnya kira-kira 535,5 juta rupiah per tahun atau sekitar 45 juta rupiah per bulan. Wow, fantastis ya sob.